Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam cintanya Allah. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini renungan kita bertema transformasi akal budi. Terdapat di dalam Matius pasal 5, saya akan bacakan buat kita semuanya. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak, Ibu, Saudaraku, Yesus mengajarkan sederetan ucapan bahagia. Salah satunya ucapannya itu berkaitan dengan orang yang lapar dan haus. Bagaimana orang bisa merasakan lapar dan haus ya, Bu? Mungkin ada di benak kita berpikir, caranya gimana ya supaya kita bisa merasakan lapar dan haus akan firman Tuhan. Padahal saat kita membaca firman Tuhan baru 1 detik sudah ngantuk kelangopan. Sudah kelangopan ya. Kadang gak bisa tidur, kita baca firman Tuhan langsung tidur Bapak Ibu. Nah terus kapan kita akan merasakan lapar dan haus akan kebenaran firman Allah? Bapak Ibu, pertama-tama tentu kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan di sini. Ingat, sama seperti tubuh juga butuh makanan. Ya Bapak Ibu ya, manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa makanan dan minuman. Demikian pula lapar dan haus juga dibutuhkan terhadap rohani kita. Bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu selalu mencari Yesus tentunya. Karena tidak ada kebenaran di dunia ini selain di dalam Yesus Kristus. Ya, kita bicara iman Kristen ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mampu merasakan hidup dalam kebenaran? Tentu di sini kita berbicara kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Ini tentang hasrat, bukan sekedar minat. Jadi kalau hari ini aku minat, besok nggak minat gitu ya. Kita nggak bisa seperti itu. Maka kali ini kita harus menjangkau arti kata kebenaran itu apa ya Bapak Ibu. Secara luas artinya beragam, tergantung dengan konteks pemunculannya. Di sini kebenaran artinya dikaiosune. Bapak Ibu, kita akan menemukan kata ini merujuk kepada kebenaran yang menaati kedisiplinan rohani di dalam Matius 6 ayat 1. Dengan kata lain, kata ini mengarah kepada religius, kesalehan religius. Selanjutnya kata dikaiosune juga dikaitkan dengan kerajaan Allah di muka bumi. Ingat Matius 6 ayat 32 sampai 33. Jadi kata ini bukan sekedar kesalehan secara personal di dalam ranah religius, tapi juga kebenaran secara moral dan sosial. Kita merindukan momen-momen di mana di dunia ini dipenuhi dengan kuasa Allah, dipenuhi dengan kebenaran Allah. Kerajaan Allah berbicara, hadirat Allah turun atas bumi ini dengan segala kebenaran di dalamnya. Jadi selama kita hidup di dunia, kita merindukan kerajaan Allah itu datang di dalam setiap aktivitas kita. Ya Bapak Ibu ya. Ingat dikaiosune adalah kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Ya sesuai konteks kemunculannya. Berarti kebenaran yang mengacu pada religius ya, disiplin rohani. Di sana
ada yang namanya kerinduan untuk kerajaan Allah itu hadir di muka bumi ini. Maka kalau di dalam Matius ayat 5, Matius pasal 5 ayat ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu, mengarah kesalehan yang religius itu mentaati kedisiplinan rohani. Kesalehan personal dalam ranah religius itu bukan hanya untuk diri kita saja. Kita ingin seluruh bumi ini biarlah kuasa Allah, hadirat Allah, kebenaran Allah dinyatakan atas dunia ini. Nah, adakah rasa seperti ini suatu kebutuhan? Tidak hanya keinginan saja, tapi kebutuhan yang hakiki melebihi dari kebutuhan jasmani kita. Memang kita manusia jasmani butuh makan dan minum. Roh kita juga sama, butuh makan dan minum. Kebenaran Allah, kita akan memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran jika kita pola pikirnya sudah diperbarui oleh Allah. Maka yang kita cari bukan seperti orang fasik yang mencari kebutuhan jasmani saja, sambil menyikut kiri dan menyikut kanan, meremehkan orang yang penting kita nomor satu. Tapi kali ini saya ingatkan, kita adalah anak-anak kerajaan Allah, maka kita akan mencari tidak hanya kebutuhan jasmani saja, tetapi kebutuhan rohani. Rasa lapar dan haus ini bisa kita terdeteksi dengan baik asal kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan Allah memelihara akal budi kita. Kebenaran Allah ada dalam hidup kita. Mesti ada suatu kebutuhan di dalam roh ini, ingin Allah hadir, kerajaan Allah hadir di muka bumi ini. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, biarlah itu menjadi suatu kerinduan kita bersama sebagai anak-anak Allah tentunya. Bapak Ibu, bagaimana kita dapat merasa lapar dan haus dalam mencari Allah dan kebenarannya? Kita perlu ingat dulu, kekosongan hati manusia tidak bisa diisi oleh kekayaan dunia. Kekosongan hati manusia tidak bisa diisi dengan jabatan, Bapak Ibu. Tetapi hanya Yesus satu-satunya yang sanggup mengisi kekosongan hati kita. Damai sejahtera Allah selalu beserta kita senantiasa. Ada banyak orang punya banyak uang tapi tidak damai dalam hidupnya. Mungkin ada banyak orang punya kekuasaan tapi hatinya selalu was-was. Kerajaan Allah tidak hadir dalam hidupnya. Tidak ada damai sejahtera. Adanya cuma ketakutan, was-was, khawatir. Kepingin mengalahkan orang lain, bagaimana caranya. Bapak Ibu, hari-hari ini kita akan diajarkan oleh Yesus bahwa kebenaran Allah perlu kita cari. Kebenaran Allah perlu kita doakan setiap hari supaya kerajaan Allah datang dalam kehidupan umat manusia. Umat manusia diselamatkan dan kemuliaan Allah dinyatakan ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Pertama, bagaimana caranya supaya kita merasa lapar dan haus adalah mengingat Injil Kristus. Kita tahu Injil Kristus itu adalah kabar gembira. Kita harus beritakan kabar gembira itu di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Sulit, sangat sulit. Dicela, pasti. Dihina, diketawain ya Bapak Ibu ya. Katanya Kristen, Alkitabnya tidak valid, dipalsukan. Ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai bagi mereka. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Kita tetap tekun dalam iman Kristen kita, jangan sampai tergoyahkan tentunya. Ingat yang pertama, Injil Kristus. Kalau kita mengingat Injil Kristus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita.
Kita tidak bisa dengan amal baik kita menyapai kerajaan surga. Tapi karena kasih karunia Allah, karena Allah mati untuk Bapak, Ibu, Saudaraku, maka keselamatan kita terima. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah dengan Injil Kristus itu kita selalu ingat bahwa kita ini siapa? Orang yang berdosa dan orang yang hina. Kalau bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah daripada Allah yang Maha Kasih. Bapak Ibu, dengan itu kita akan kikis segala kesombongan, merasa diri mampu tanpa Tuhan dalam hidup ini. Kita akan kikis hari demi hari dengan adanya Kristus selalu berproses di dalam kehidupan kekristenan kita, ya Bapak Ibu ya. Ingat, manusia tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan di sisinya. Dengan pemikiran seperti ini kita diingatkan bahwa kehinaan dan kemampuan diri kita yang mengarah kesombongan tidak ada gunanya tanpa Kristus Yesus mati buat kita. Semakin kita menyadari kebutuhan ini, semakin kita mengharapkan kebenaran Allah yang dinyatakan dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Kedua, kita harus menjauhkan diri dari segala keinginan duniawi. Kok bisa ya Bu? Kita kan hidup di dunia juga butuh hiburan. Main game boleh nggak? Ya boleh. Kuliah? Ya sangat boleh. Berpacaran? Ya boleh. Asal berpacaran yang sehat ya Bapak Ibu ya. Segala keinginan-keinginan dunia yang membuat kita merasa tidak perlu Allah, itu yang kita kan. Kadang kesenangan dunia membuat kita lupa akan kebenaran Allah. Itu yang kita kikis dari hari ke hari. Minta pertolongan Allah Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah hidup kita. Kita tidak bisa lapar dan haus akan firman Allah kalau yang di otak kita hanya mencari cuan, mencari keuntungan duniawi hanya untuk memuaskan ego kita supaya harga diri kita naik dan sebagainya. Tapi kita akan mulai keinginan duniawi itu dijauhi perlahan-lahan. Kita mulai mendeteksi mana kebutuhan duniawi yang bagus untuk iman kita, mana kebutuhan duniawi yang membuat kita terlena dan jauh dari Allah, itu kita tinggalkan. Ya, ini perlu hikmat Allah, perlu pembaruan budi. Kalau tidak, kita akan tergerus oleh zaman. Kita akan sama dengan mereka walaupun kita menyandang status KTP Kristen. Ya, kita harus berbeda, memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu mengarahkan hati dan pikiran kita fokus kepada karya Kristus. Kalau Anda selalu ingat Injil Kristus di hatimu, menyimpan firman Allah di hatimu, di situ Allah akan memperbarui hati dan pikiran. Maka fokus hidup kita tidak hanya mengejar secara kebutuhan jasmani saja, tapi kebutuhan rohani juga perlu diberi makan supaya kuat tubuh, jiwa, dan roh, sehat jasmani dan sehat rohani. Tidak mungkin jasmaninya loyo, sakit, rohaninya bagus, ya kita nggak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Maka jasmani kuat, rohani juga kuat. Ada haleluya. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku, anak-anak muda, walaupun kamu merasa dirimu masih muda, boleh berfoya-foya, minum minuman keras, narkoba dan sebagainya. Waktumu mungkin kamu pikir panjang. Ada banyak orang meninggal mati muda. Jadi jangan merasa diri kamu masih panjang hidupnya, maka hidupmu berfoya-foya. Ingat, fokus anak muda tetap mengarahkan diri kepada Tuhan. Maka rasa haus dan lapar itu selalu ada di hati kita. Ada suatu keinginan, kapan ya Tuhan Allah hadir di dalam keluargaku, sehingga seluruh keluargaku mencintai Tuhan, mempunyai pola pikir seperti Kristus. Hatinya penuh gembira, sukacita, bukan karena harta dan benda, tetapi karena Allah hadir.
itu sudah cukup bagi kita. Yang lain akan Tuhan cukupkan sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan berarti semua berlomba-lomba jadi pendeta. Tidak ya Bapak Ibu ya. Kita tetap sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tetaplah menjadi guru, tetaplah menjadi panglima kalau panggilanmu. Tetaplah menjadi seorang karyawan, tetaplah menjadi seorang businessman. Tetapi milikilah hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Satu, caranya harus ingat Injil Kristus di hatimu. Baca firman Tuhan itu, masukkan di dalam hati, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kita menjadi orang yang berbahagia seperti ucapan Yesus. Berbahagia karena memiliki Yesus sudah cukup buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Buat yang sudah menonton channel saya, jangan lupa ya like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.